Selamat siang mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung untuk segera kita mulai perkuliahan kita hari ini. Baik, kita mulai aja. Hari ini kita mempelajari tentang sensor ultrasonik ya. Jadi sudah banyak sensor yang sudah kita pelajari. Hari ini kita belajar tentang sensor ultrasonik. Ultrasonik ini umumnya ada di masyarakat ya, biasanya berhubungan dengan sensor parkir gitu. Ya, jadi untuk mengetahui jarak dari sebuah eh, parkir eh, antara mobil dengan mobil yang lain atau mobil dengan eh, belakang apa eh, batas belakang ya, yaitu biasanya ada sensor jarak. Nah, ini biasanya menggunakan sensor ultrasonik karena harapannya ada apa pantulan ya. Coba kita lanjut materi aja. Nah, ini ya, sensor jarak atau yang biasa disebut dengan proximity sensor atau bisa juga disebut sensor for displacement atau distance and position. Jadi ini sensor cocok untuk mengetahui jarak ya, salah satunya ini jarak distance. Nah, dengan menggunakan eh, sensor ultrasonik ini biasanya kendaraan itu bisa ketahui batas parkir atau mungkin jarak dia apa mobil satu dengan mobil yang lain, jarak bodi ya antara mobil satu dengan mobil yang lain itu bisa diketahui. Atau kalau mau parkir mungkin batas belakang ya, batas kendaraan di bagian belakang bisa diketahui sudah terlalu dekat atau masih jauh. Nah, itu bisa digunakan dengan sensor ultrasonik ya. Sensor jarak adalah sensor yang dirancang untuk mendeteksi keberadaan benda tanpa kontak fisiknya. Jadi diharapkan tidak ada atau tidak terlihat ya. Jadi sensornya bekerja namun tidak terlihat karena menggunakan ultrasonik. Jadi suara yang digunakan itu tidak didengar oleh manusia, nah, sehingga tidak mengganggu orang di sekitar kita. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah bentuk sensor ultrasonik yang saya maksud. Jadi seperti di layar di sini ada T ya. Di sini ada simbol T. T itu adalah transmitter. Lalu di sini ada simbol R. Ini adalah receiver.
Jadi ada pemancar, ya, ada pemancar, kemudian ada penerima. Jadi di sini jelas ada pantulan, ya. Diharapkan pemancar itu mengeluarkan ultrasonik dan ada pantulan, kemudian diterima oleh receiver. Jadi diharapkan ada pantulan ke receiver, ya. Diharapkan ada benda yang ada di depan ultrasonik ini sedemikian hingga ada pantulan dari ultrasonik yang dikirim pemancar. Kalau di depan sensor tidak ada apapun, biasanya ultrasonik yang dikirim oleh pemancar tidak mantul kembali ke receiver. Ini sudah tidak berfungsi untuk ultrasonik, lalu digunakan untuk jarak itu sudah tidak berfungsi karena tidak ada pantulan. Kemudian sensor ini disebut HC-SR04, ya. Jadi merupakan sensor ultrasonik yang berfungsi untuk melakukan deteksi dengan parameter jarak. Ya, jadi kata kuncinya jarak, ya. Jadi harus mengetahui berapa jarak antara objek dengan sensor, ya. Kemudian sensor ini memiliki daerah kerja antara 2 cm hingga 400 cm, jadi kurang lebih maksimalnya 4 meter. Karena pantulan itu efektif di jarak antara 2 cm sampai 4 meter. Kalau lebih dari ini kemungkinan pantulannya tidak tepat pada posisi receiver, ya. Jadi terlalu melebar, ya. Kemudian dalam kondisi tanpa terjadi kontak langsung dengan objek. Ya, ini ya. Jadi dengan harapan pantulan, ya, sehingga konsepnya adalah tanpa terjadi kontak langsung karena menggunakan pantulan, ya, suara yang mengenai objek lalu mantul ke sensor. Jadi pemancar ini mengirimkan ultrasonik lalu mantul ke objek sehingga kembali ke bagian receiver, ya. Jadi ini yang dimaksud tanpa terjadi kontak langsung itu karena diharapkan ada pantulan, ya. Dengan adanya pantulan maka tidak atau tanpa terjadi kontak langsung dengan objek. Kemudian HC-SR04 meliputi ultrasonic transmitter receiver, ya. Jadi transmitter ini berdampingan dengan receiver, ya. Di sini terlihat ada bagian dengan simbol T, ini berarti transmitter. Lalu ada bagian yang bersimbol R, ya. Ini berarti receiver, ya. Jadi pemancar dan penerima. Kemudian rangkaian kontrol atau kendali, karena saat dipantulkan itu tidak terus menerus, ya. Jadi saat dipantulkan pada detik pertama, saat dikirim, ya, saat dikirim itu pada titik pertama, lalu saat pantulan diterima itu pada detik kedua misalkan. Nah, maka selisihnya adalah T2 dikurangi T1. Nah, itu harapan besaran yang diinginkan, ya. Jadi ada berapa waktu antara saat dikirim ultrasonik dan kapan waktu saat ultrasonik itu diterima dari pantulan menuju ke bagian receiver. Nanti periodenya dideteksi. Kemudian sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk menentukan jarak, ya, dari sensor ke objek tentunya, ya. Jadi dengan demikian bisa diketahui jarak setelah diketahui waktu pantulan itu diterima. Jadi pantulan itu diterima, waktu pantulan itu diterima yaitu selisih antara ultrasonik dikirim dan ultrasonik diterima kembali oleh
receiver. Nah, itu adalah waktu pantulan ya. Baik, kita lanjut lagi materinya. Nah, ini adalah ilustrasi antara apa transmitter ya, transmitter yang berwarna biru lalu mengenai objek, lalu terjadi pantulan ya, yang berwarna lebih apa ini warna abu-abu lah gitu ya. Jadi di sini dibedakan warna saat dipantulkan dan warna saat dikirim dan warna saat dipantulkan ya. Jadi warna ultrasonik saat dikirim dan warna ultrasonik saat dipantulkan ini dibedakan. Soalnya memang ada terjadi proses pengiriman kemudian ada pantulan ya. Nah, disinilah terdapat distance atau jarak ya. Setelah diketahui berapa waktu yang diperlukan ultrasonik dikirim oleh transmitter ya, katakanlah T1 ya, kemudian pantulan diterima oleh receiver itu adalah T2, maka waktu mulai kirim dan pantul ini adalah T2 dikurangi T1. Nah, waktu kirim dan pantul itu nanti digunakan untuk menentukan berapa jarak antara sensor ultrasonik dengan objek. Nah, itu ya. Jadi penjelasannya, sensor HC-SR04 berfungsi untuk melakukan pengukuran jarak suatu benda dengan memanfaatkan sinyal ultrasonik ya, memanfaatkan pantulan sinyal ultrasonik untuk menentukan waktu mulai dikirim sampai dipantulkan untuk menentukan jarak ya. Nah, nanti bisa diketahui jarak objek dengan sensor apabila lebih dulu diketahui berapa waktu diperlukan saat ultrasonik dikirim dan ultrasonik diterima pantulannya. Kemudian sensor ultrasonik dilengkapi dengan dua buah transducer ya, yaitu sensor transmitter dan sensor receiver ya. Jadi transducer yang pertama berfungsi sebagai transmitter, kemudian transmitter gelombang ultrasonik ya. Kemudian transducer yang kedua berfungsi sebagai receiver gelombang pantul ultrasonik. Nah, jadi ada dua buah transducer, yaitu transmitter sebagai pengirim gelombang ultrasonik dan transducer receiver sebagai penerima atau receiver pantulan gelombang ultrasonik. Nah, jadi harus ada pantulan untuk merumuskan berapa waktu yang dibutuhkan saat ultrasonik dikirim sampai ultrasonik dipantulkan. Nah, dari situ nanti diketahui berapa jarak antara sensor dan objeknya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini adalah rumus cepat rambat bunyi ya. Diketahui ada persamaan V sama dengan S dibagi T ya. V itu cepat rambat bunyi, S-nya itu adalah jarak yang ditempuh, lalu T itu adalah waktu tempuh bunyi ya. Jadi mulai dikirim sampai dipantulkan itu adalah waktu tempuh ya. Nah, sementara kecepatan suara adalah 340 meter per detik ya. Ini persamaan sehingga ini menjadi variabel yang sudah diketahui. Nah, yang belum diketahui adalah lamanya waktu tempuh gelombang ultrasonik. Nah, ini ditempuh dengan menghitung waktu saat dikirim atau T1, kemudian saat ultrasonik diterima pantulannya disebut T2. Nah, maka waktu tempuh adalah T2 dikurangi T1. Nah, dari sini sudah diperoleh berapa kecepatan suara dan berapa waktu tempuh gelombang ultrasonik. Nah, nanti diketahui jarak ya, jarak antara sensor dan objeknya.
Kemudian dibagi dua akan menghasilkan jarak antara sensor tersebut dengan benda di depannya. Nah, di sini kenapa harus dibagi dua? Karena waktu kirim dan waktu pantul itu adalah dua kali jarak, sehingga jarak yang sesungguhnya itu hanyalah sekali kirim atau sekali pantul ya. Tapi karena periode waktu yang dihitung adalah T2 yaitu waktu pantul dan T1 atau waktu kirim, nah, maka sebenarnya menghitung dua kali waktu yaitu waktu kirim dan waktu pantul. Maka waktu harus dibagi dua ya agar mendapatkan hasil jarak yang tepat ya. Jadi lamanya waktu tempuh adalah gelombang ultrasonik pemancar dan penerima dikalikan kecepatan suara, kemudian hasilnya dibagi dua ya, akan menghasilkan jarak antara sensor tersebut dengan benda di depannya dengan tepat ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita tetap menggunakan microcontroller ya untuk memicu kapan detik dipancarkan ya. Jadi semacam trigger ya. Trigger kapan ultrasonic dipancarkan. Kemudian microcontroller juga akan mendeteksi trigger kapan pantulan diterima ya. Jadi saat microcontroller memberikan trigger ke sensor ultrasonik, di sini ada bagian yang namanya trigger, maka ultrasonik akan dikirimkan kemudian mengenai objek ya. Nah, harapannya pantulannya itu kembali ke ultrasonik lagi di bagian receiver, lalu ultrasonik akan memberikan trigger output ya berupa trigger ya. Nah, microcontroller lah yang akan menghitung ya berapa waktu saat dikirim atau di-trigger dan kapan waktu saat menerima pantulan atau echo ya. Nah, kalau diistilahkan waktu ya bisa waktu saat dikirim disebut T1, kemudian saat menerima pantulan disebut T2. Maka periode mulai pancar sampai pantul adalah T2 dikurangi T1. Nah, itu semua dilakukan oleh microcontroller. Dan hasilnya nanti dibagi dua ya, karena periode atau waktunya itu adalah perjalanan dikirim sampai dipantul. Ini kan berarti dua kali waktu ya. Mestinya digunakan ya sekali saja, maka hasil perhitungan nanti dibagi dua. Nah, sensor ini bekerja dengan cara menghasilkan gelombang suara atau ultrasonik ya pada frekuensi tinggi yang kemudian dipancarkan oleh transducer yang bertindak sebagai transmitter ya, di sini transmitter. Setelah mendapat trigger dari microcontroller. Kemudian gelombang elektromagnetik akan merambat ya, akan merambat mengenai objek ya. Pantulan gelombang yang mengenai benda atau objek di depannya akan ditangkap ya, kembali ya, mantul ke bagian receiver ya. Ditangkap atau di receive, diterima oleh transducer yang bertindak sebagai receiver. Nah, microcontroller akan diketahui jarak dari benda dengan mengetahui lama waktu antara dipancarkannya gelombang ultrasonik sampai dengan waktu diterima kembali pantulan oleh receiver. Nah, dari situ selisih waktunya itu adalah waktu kirim dan waktu pantul. Ya. Nah, ini ya, waktu kirim dan waktu pantul. Nah, nanti microcontroller mendeteksi kapan dia ngirim trigger dan kapan dia menerima kode echo atau pantulan. Nah, nanti selisih waktunya itu adalah jarak ya, jarak benda dengan sensor. Baik, kita lanjutkan lagi.
Nah, ini adalah uh, flowchart ya, flowchart atau kerangka pikir dari microcontrollernya ya. Jadi pertama ultrasonic trigger itu maksudnya men-trigger ultrasonic ya, output 1 ya. Lalu eh, berubah dari 1 ke 0. Jadi triggernya itu semacam pulsa gitu ya, high low gitu aja. Karena hanya untuk memicu saja. Lalu eh, ditunggulah balasan atau pantulan yaitu pada output echo ya, dengan harapan dia memberikan kode mulai dari low ke high ya, low ke high yang menandakan bahwa pantulan sudah dia terima. Nah, nah, kapan trigger dikirim dan kapan echo diterima itu dihitung waktunya atau dicatat waktunya. Kemudian waktu jarak antara eh, benda dan eh, sensor ya itu lebih dulu dihitung waktunya. Jadi waktu echo dikurangi waktu trigger ya, atau T2 dikurangi T1. Nah, dari situ bisa ditambahkan dengan nilai variabel kecepatan yaitu 340 meter per detik. Nah, dari sini akan diketahui jarak. Jarak diperoleh dengan persamaan kecepatan kali waktu. Nah, ini rumus awalnya ya, rumus kecepatan ya, yaitu jarak dibagi waktu. Ya, kalau kecepatan kayak speedometer itu kan kilometer per jam gitu ya. Nah, ini karena menggunakan ketetapan 340 meter per detik, ya maka menggunakan hal yang sama yaitu jarak dalam meter, waktu ini dalam detik gitu ya. Nah, nanti setelah diketahui nanti diklasifikasikan outputnya dalam sentimeter, nanti di apa indikator ya, diberi indikator jarak terendah itu adalah merah, jarak kurang dari 25 itu 25 cm ya, itu yellow, kalau lebih dari 25 cm itu adalah green. Nah, nanti kita bisa diketahui hasil eksperimen tentang ultrasonic ini ya. Baik, kita tampilkan hasil eksperimennya ya. Ya, coba ini saya ulang lagi ya. Jadi di tampilan tadi ada semacam eksperimen sederhana ya. Nah, ini kalau jaraknya lebih dari 25 cm itu hijau. Ya. Kemudian kalau saya kasih objek dari sensor
dekat sekali, itu kurang dari 5 cm itu warna merah. Kemudian kalau saya tarik antara 5 cm sampai 25 cm warnanya kuning. Ya. Bila saya tarik lagi lebih dari 25 warnanya hijau. Nah, itu. Nah, dari sini terlihat ada indikator jarak yang bisa kita indikasi jarak antara objek 5 cm kurang dari 25 dan lebih dari 25 cm ya. Nah, baik, mungkin itu yang bisa kita diskusikan untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat dan menjadi gambaran implementasi ultrasonik untuk mengukur jarak ya. Untuk eksperimen tadi itu pakai indikator ya, indikator warna merah, warna kuning ya, dan warna hijau. Nah, dari warna itu pun bisa jadi indikator jarak sebenarnya. Kurang di 5 cm, antara 25 antara 5 cm sampai 25 cm atau lebih dari 25 cm dengan diwakili warna merah kurang dari 5 cm, lalu kuning ya antara 5 sampai 25, kemudian lebih dari 25 warnanya hijau. Nah, tentunya ini bisa dikembangkan tidak 25 ya, mungkin jadi kurang dari setengah meter misalkan ya. Itu warna merah, lalu antara setengah meter sampai 2,5 meter kuning ya, lebih dari 2,5 meter hijau misalnya itu bisa jadi indikator jarak. Baik, saya kira itu semoga bermanfaat. Minggu depan kita lanjut di pertemuan berikutnya dengan eksperimen sensor yang berbeda. Baik, saya cukupkan sekian. Selamat siang, sekian dan terima kasih.